بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Satu-satunya yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kehidupan dan nikmat keimanan serta nikmat keistiqomahan dalam upaya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap saat jatah hidup kita berkurang. Oleh karena itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapkanlah kematian itu dengan sebaik-baiknya. Apalagi di zaman yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak terjadinya mati mendadak tanpa ada isyarat akan kematian. Oleh karena itu, mau tidak mau seseorang harus siap dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik bekal yang kita bawa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang agung ini menjadi salah satu bekal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka kita akan mendapatkan balasannya. Yang baik yang kita kerjakan akan mendapatkan yang baik balasannya. Yang buruk kita kerjakan, maka akan kita dapatkan balasan yang serupa. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Asy-Syura ayat ke-40, dan balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Maka kebaikan yang kita lakukan akan kita dapati balasannya sejenis dengan yang kita lakukan. Siapa yang suka memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf pun akan memaafkan. Allah sampaikan di surah At-Taghabun ayat ke-14, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Andai kalian memaafkan dan melapangkan dan mengampuni kesalahan, maka ketahuilah Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Yakninya Allah akan mengampuni dan menyayangi orang yang suka mengampuni kesalahan orang lain. Siapa yang suka menolong agama Allah, ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya, teman-temannya, maka Allah akan tolong urusannya dan Allah akan kokohkan kakinya. Allah berfirman di surat Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian tolong Allah, Allah tidak perlu ditolong, tapi Allah ingin melihat siapa yang menolong agama Allah. Kalau kalian tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kaki kalian, mengokohkannya. Siapa yang suka menolong hamba-hamba Allah, maka Allah pun akan menolongnya. Salah satu cara mendapatkan pertolongan Allah itu adalah suka menolong sesama kita.
Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan senantiasa Allah menolong urusan seorang hamba selama hamba itu menolong urusan saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang berzikir mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Al-Baqarah 152. Allah akan mengingat kita ketika kita butuh pertolongan Allah, ketika kita butuh solusi, ketika kita butuh kemudahan dalam kesulitan-kesulitan kita. Siapa yang suka menutup aib muslim, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang suka menutup aib saudaranya, tidak diumbarnya, tidak digunjingkannya, namun dia tutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah kelak akan menutup aibnya di hari persidangan, di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang suka melapangkan, maka Allah akan melapangkannya. Allah berfirman di surah Al-Mujadalah ayat ke-11, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila disampaikan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam bermajlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Ulama tafsir menambahkan, yakninya Allah akan melapangkan dada kalian, dan Allah akan melapangkan rezeki kalian, dan Allah akan melapangkan kuburan atau kubur kalian. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Siapa yang mau beribadah ketika tidak ada pandangan manusia yang diharapkannya, karena tidak ada satupun mata yang terjaga, maka Allah akan membalas dengan yang semisalnya, dengan balasan yang tidak ada satupun mata makhluk yang pernah melihat balasan yang semisal itu. Allah berfirman di surah As-Sajdah ayat ke-16, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Maka jauh lambung mereka dari tempat berbaring, mereka beribadah dengan ikhlas kepada Allah, mengharapkan surganya, takut akan nerakanya, dan mereka menyisihkan sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka. Di ayat berikutnya Allah sampaikan balasannya, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui balasan apa yang Allah telah siapkan kepada mereka, yang menyejukkan pandangan dan hati mereka sebagai balasan yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka beribadah tanpa mengharapkan pujian manusia, maka Allah akan membalasinya dengan balasan yang tidak pernah satupun mata makhluk melihatnya. Pertanda balasan itu teramat mulia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam bab keburukan pun hal yang sama akan diperoleh oleh seorang hamba. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu. Siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya, ingin membuka aurat dan aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari pula kesalahannya sehingga tersingkaplah aib dan kehinaannya di khalayak manusia. Man darra musliman darrallahu bih. Siapa yang memberikan mudarat kepada satu orang muslim, maka Allah kelak akan memberikan mudarat kepadanya.
apalagi kalau yang diberi mudarat lebih dari satu muslim. Man syaqqa syaqqallahu alaihi, siapa yang suka membuat susah, maka kelak Allah akan membuatnya susah. Perhatian kepada anak-anak, jangan buat susah orang tua kita, kelak sebagai balasan yang setimpal ketika anak kita pun membuat susah kita, di mana kita mengharapkan mereka membuat kita terbantu dan berbahagia sebagai balasan yang setimpal apa yang kita lakukan dahulunya. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Man taradda min jabal faqatala nafsahu, siapa yang melemparkan dirinya dari sebuah puncak gunung atau tempat tinggi, kemudian dia bunuh dirinya, fahuwa fi nari jahannam yataradda khalidan mukhalladan fiha abada, maka dia di neraka jahanam akan melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi kekal selama-lamanya. Demikian keadaannya. Man tahassa summan faqatala nafsahu, siapa yang meminum racun lalu dia bunuh dirinya karenanya, fahuwa yatahassa summan fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, maka dia akan terus menerus meminum racun sampai mati, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi, kekal selama-lama. Demikian keadaannya di neraka jahanam. Man qatala nafsahu bihadidah, siapa yang membunuh dirinya dengan benda tajam, fahadidatuhu fi yadi, maka benda tajam itu akan hadir nanti di neraka jahanam pada tangannya, fa yata'u biha fi batnihi khalidan mukhalladan fiha abada, maka senantiasa dia tusuk perutnya dengan benda tajam itu selama-lamanya, kekal. Demikian keadaannya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka itu semuanya menunjukkan bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan mendapatkan kebaikan yang sejenis. Keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba akan mendapatkan keburukan yang sejenis. Makanya ulama menyampaikan kaidah al-jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amal yang dikerjakan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka apapun yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah berfirman di surah Al-Isra ayat ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum, apabila kalian berbuat baik maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, tapi apabila kalian berbuat buruk walaupun kepada orang lain, maka pada hakikatnya kalian berbuat buruk untuk diri kalian sendiri. Tidak ada satupun yang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik yang kita lakukan walaupun hanya sebesar biji sawi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan paling kurang 10 kali balasan yang semisalnya. Allah berjanji di surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanah falahu 'asyru amsalihha, siapa yang datang nanti di hari kiamat membawa satu kebaikan yang diterima oleh Allah, maka baginya balasan 10 kali lipat yang semisalnya. Wa man jaa bis sayyi'ah, namun siapa yang datang membawa satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak akan dibalas melainkan dengan yang semisalnya. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Maka jangan sekali-kali orang yang zalim menyangka mereka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demikian saja. Walaupun mereka bisa lari dari hukum manusia, walaupun mereka bisa lari dari tuntutan orang yang dizaliminya, kemanapun dia lari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di surah Al-Qiyamah ayat ke-36, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja, yakninya tidak dibalasi seluruh pekerjaannya, tidak dibalasi kebaikannya, tidak dihisap keburukannya? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala
tidaklah menciptakan kita sia-sia, dalam artian Allah akan membalasi apapun yang kita kerjakan selama dalam kehidupan dunia. Balasan untuk kebaikan Allah akan lipat gandakan, balasan keburukan Allah hanya balas satu dengan yang semisalnya. Dan dalam kehidupan dunia, kebaikan itu akan dibalas oleh Allah, tapi baru sebatas percikan-percikannya, belum balasan yang sempurna. Kapan balasan yang sempurna itu diterima oleh hamba? Allah sampaikan di surat Ali Imran ayat ke-185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, maka balasan pahala kebaikan yang kalian kerjakan akan sempurna kalian dapatkan nanti di hari kiamat. Maka bersabarlah orang-orang yang selama ini telah berbuat baik, dan segeralah kembali kepada Allah orang-orang yang berbuat buruk, karena semua itu pada hakikatnya akan kembali kepada kita. Kitalah yang akan berbahagia atau akan menyesal akan perbuatan kita. Tidak ada satupun yang bisa disalahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Siapa nanti mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia puji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapatkan nanti bukan kebaikan, maka janganlah dia celah siapapun melainkan dirinya semata. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.